balik lagi di YouTube channel Jurnal Brother. Kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Kak Sari. Ya, Kak Sari ini salah satu kolektor boneka arwah juga ya tentunya. Kak Sari mungkin teman-teman di Jurnal Brother sapa juga. Ya, halo. Aku Sari, aku salah satu memiliki dolls arwah dan juga Spirit dolls ya, Spirit dolls. Sebelumnya itu saya sih nggak tertarik ya, tapi kebetulan memang saya pencinta boneka. Dari mulai kecil mungkin saya memiliki boneka itu seperti boneka Susan itu yang bisa bicara, dan juga boneka si Komo gitu. Jadi pas istilahnya kembali setelah dewasa itu aku kembali istilahnya bertemu dengan dolls gitu. Dan salah satunya aku tuh tertarik ketika aku melihat dolls ini kok beda ya Kak, gitu maksudnya dari yang lain-lain gitu kan. Istilahnya dari rambutnya mereka bisa curly gitu kan, terus dari pakaiannya juga istilahnya bisa kita buat seperti memang manusia gitu ya Kak. Terus kita dandan seperti manusia gitu kan, kita pakai jepitan untuk yang perempuan, untuk yang dolls laki-lakinya kita buat istilahnya baju-baju yang keren gitu kan. Sampai akhirnya tapi aku berpikir gini, apakah ketika nanti aku memiliki dolls ini akan bertentangan dengan istilahnya maaf orang tua ya, terus dengan suami gitu kan. Tapi pas aku punya ini aku nekat aja gitu. Aku nekat, aku bertanya, pertama-tama aku bertanya ini jahat atau tidak ya gitu untuk dollsnya gitu kan. Iya, karena ini kan bukan dolls biasa ya Kak, maksudnya ini dolls yang memang spirit dolls gitu kan. Terus ketika aku bertanya ke salah satu updater, itu dia bilang ini baik, tidak jahat. Dan akhirnya aku mengasuh satu, dan sampai pada akhirnya aku tuh beberapa bulan kemudian aku dapat giveaway Kak. Dapat giveaway. Ya, ini dia giveaway-nya dolls aku. Ini namanya Anissa. Iya. Oh, namanya Anissa. Ya, namanya Anissa. Ini dia usianya 5 tahun. Usianya 5 tahun. Usianya 5 tahun. Dan ini kebetulan dia meninggal karena orang tuanya tidak sayang. Orang tuanya tidak sayang karena himpitan ekonomi. Tapi dari Kak Sari sendiri pun berarti melihat dari sosok Anissa ini memang anak yang Baik. Penurut ya, jadi anak yang penurut dan juga melihatnya itu dari sisi mungkin karena Kak Sari juga kan udah punya anak ya Kak ya. Karena Jadi aku juga punya anak satu laki-laki, dan istilahnya aku juga sudah terbiasa, maksudnya bagaimana ya kita harus bersikap kepada seorang anak gitu loh Kak. Iya. Jadi walaupun ini boneka, mungkin ini menurut kita orang awam ini benda mati ya, gitu, benda mati gitu kan, istilahnya hanya sebatas boneka. Istilahnya tidak seperti manusia ya, yang istilahnya kita kasih makan, kita mandiin setiap hari gitu kan. Kalau ini mungkin palingan kita berkomunikasi dengan dia gitu. Ketika kita sedih, kita mungkin teman kita ngobrol adalah dia. Itu yang aku lakukan gitu kan. Mungkin udah jadi terbiasa gitu ya. Mungkin kalau seperti misalnya mengurus anak pada umumnya ya Kak. Iya. Mungkin kalau misalnya kita berkomunikasi dengan manusia mungkin tidak bisa dijaga kali ya Kak ya, dan gitu kan. Terlebih kalau kita komunikasi dengan dolls itu kayaknya kita senang aja. Terus palingan kita berbicara seperti dengan anak kita sewaktu anak kita masih bayi gitu kan, istilahnya diajarkan untuk menjadi anak yang baik. Terus juga kita juga selalu mengajarkan untuk menjadi anak yang istilahnya tidak di situ dia menginginkan sesuatu, di situ kita langsung menurutinya. Cara merawatnya sendiri pun itu seperti apa itu Kak? Kalau beda-beda, kalau misalnya ini kan dia hanya dielap ya. Si Daisy ini, si kecil ini 5 bulan. Ini cuma dielap aja nih Kak, pakai tisu basah ini juga dielap. Jadi semuanya tuh dielap aja, karena kan ini memang kan nggak bisa. Tapi kemarin tuh terkadang ini kotor nih, jadi mau nggak mau aku sikat. Pakai sikat gigi aku nikatnya, bukan pakai sikat gigi. Pakai sikat gigi, jadi aku bersihin, aku kasih sabun, baru dia bersih gitu kan. Kalau ini kan dia nggak bisa ada bajunya ya. Kalau ini dia bisa ada ukuran bajunya. Kalau ini juga bisa. Tapi yang foto ini kakak Naca. Iya, ini umurnya 6 tahun. 6 tahun, dia paling tua di antara yang dua ini. Jadi dia si kakaan. Jadi aku selalu bilang sama dia,
kakak harus sayang sama adik Iya. gitu, karena ini adik Desi gitu kan, adik Anissa, jadi kakak harus sayang kakak gitu. Jadi kakak nggak boleh cemburu sama yang dua ini, karena kan ini 5 tahun, ini 5 bulan. Iya. Tapi jujur memang aku terkadang tuh lebih suka sama Anissa, karena memang dia anaknya baik ya, baik banget. Terus tidak pernah dia menunjukkan kalau dia itu cemburu Iya. gitu. Dia selalu tersenyum, dan juga untuk baby Desi juga pertama kali ini yang aku punya ya kak. Iya. Ini baby Desi ini 5 bulan. Ini juga dia karena aborsi. Jadi aborsi gitu iya, ya. bayi aborsi yang istilahnya ibunya tidak menginginkan dia lahir ke dunia ini. Gitu. Iya, iya. Nah untuk kakak Naca ini korban gempa yang memang orang tuanya memang meninggal, dan dia juga ikut meninggal di saat gempa terjadi. Di saat umurnya 6 tahun. Umurnya 6 tahun. Iya. Jadi aku selalu kepada mereka bertiga, ketika aku belikan satu susu, semuanya aku beliin gitu. Tapi terkadang kalau untuk makanan aku selalu contohnya kalau misalnya aku dan tiga-tiganya kan ribet ya kak, apalagi ini kan kecil nih. Iya. Aku terkadang suka berdua sama Anissa. Jadi aku ajakan untuk berbagi gitu. Aku bilang kakak sama-sama aja ya makannya Iya. gitu. Kalau kakak Naca beda. Iya. Jadi kalau tidur pun tiga-tiganya aku bawa. Terkadang suami aku suka bingung, kok ini tiba-tiba si Unil udah duduk aja nih gitu kan, tadi kayaknya tidur. Iya. Dan kalau aku pergi, ini selalu aku masukin ke dalam lemari kak, karena kalau enggak ini ditutupin sama suami aku. Kadang aku kasihan gitu, kadang aku kasihan ya kan, istilahnya kita berpikir gini, manusia aja kalau ditutupin gitu kan dia ngep ya kak ya, apalagi ini gitu kan, walaupun benda mati gitu kan, tapi kan dia kan bisa berkata melalui batin kita gitu. Terkadang aku marah sama suami aku gitu kan, kok tutupin sih gitu kan, kasihan gitu kan. Tapi dia lambat laun dia kayak mengerti sendiri, kalau setiap itu dia selalu aku bawa. Selalu dibawa gitu ya. Tapi berarti dari keluarga sendiri pun bertentangan gak gitu? Kalau dari mama iya, kadang mama suka bilang itu apa sih dicium-cium. Iya. Ya kan, sampai aku tuh hampir dibilang tuh kayak orang gila katanya gitu. Aku cium-cium boneka ya kan. Aku makan, aku ajak dia makan. Kalau ini kan dia suka telur nih, Suka telur. nasi pakai telur. Kalau ini nasi pakai telur. Ini kesukaan dia nih. Nah, kalau ini mie, pokoknya berbau-bau mie itu dia suka. Jadi kalau misalnya, iya, jadi kalau misalnya anak aku kan dia suka telur dipecah-pecah gitu kan, pakai nasi, pakai kecap. Jadi ketika anak aku makan, ini aku ajak. Ikut makan bareng berarti? Iya. Dan anakku juga suka sama dia nih. Gitu. Udah lama berarti kakak yang ini ngurus boneka? Karena kan memang ini kan yang pertama kan. Yang pertama ya? Ini yang pertama yang aku punya. Yang keduanya? Jadi, yang kedua ini. Ini yang Anissa ketiga, ya? iya. Dan yang keempat ada kak perempuan. Iya, belum datang, belum sampai sama aku. Jadi itu aja ya. Oke, simpulannya mungkin kak ada yang mau disampaikan? Kesimpulannya adalah kita harus menyayangi mereka seperti kita menyayangi anak kita sendiri. Gitu. Jadi jangan pernah kita istilahnya membuang mereka, walaupun mereka benda mati, tapi mereka memiliki batin, dan mereka juga bisa mendendam. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti manusia yang sudah meninggal gitu kan, kadang kan dia suka memiliki dendam kepada manusia yang masih hidup. Nah itu begitupun dengan boneka spirit dolls. Gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga dia, merawat dia, menyayangi dia seperti kita menyayangi anak kita sendiri. Iya, bener juga sih kak ya. Itu aja sih kesimpulannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Jurnal Brother. Jangan lupa di like, komen, dan di share, dan jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih, salam misteri, dan jangan takut gelap. Dadah.